Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Ricky Kambuaya, bukan sekadar bintang lapangan, gelandang Timnas Indonesia ini juga jenius di dunia pendidikan hingga S2. Adu harga pasaran kiper Cyrus Margono versus Hernando Ari. Beda tipis tapi bisa mengubah masa depan Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Ricky Kambuaya bukan hanya dikenal sebagai gelandang tangguh yang mengatur irama permainan di lini tengah Timnas Indonesia, tetapi juga seorang pemain yang memiliki tekad kuat untuk mengembangkan dirinya di luar sepak bola, terutama dalam dunia pendidikan. Meski dikenal dengan gaya permainannya yang penuh energi dan ketangguhan, Ricky juga menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pendidikan. Sebagai gelandang yang memiliki visi permainan yang cerdas, Ricky mampu membaca situasi dengan cepat di lapangan. Kemampuannya dalam mengendalikan bola dan menggiringnya melalui lawan membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan tim lawan. Agresivitasnya, ditambah dengan kelincahan yang luar biasa, membuat Ricky menjadi sosok yang tak pernah takut untuk berduel di lini tengah. Determinasinya yang tinggi dalam merebut bola dan memberikan kontribusi positif di setiap pertandingan menjadikannya aset berharga untuk Timnas Indonesia. Kecakapan Ricky di atas lapangan jelas tak diragukan lagi. Dia tak hanya mampu bermain dengan fisik yang kuat, tetapi juga memiliki keterampilan teknis yang menonjol, seperti kemampuan dribbling yang mumpuni dan ketepatan pengambilan keputusan yang selalu menguntungkan tim. Namun, yang lebih menarik lagi, Ricky Kambuaya adalah contoh hidup bahwa sepak bola dan pendidikan tidak perlu dipisahkan. Kehidupan pendidikan Ricky Kambuaya mengisahkan perjalanan yang inspiratif. Lahir di Sorong, Papua Barat, pada 5 Mei 1996, Ricky memulai perjalanan pendidikannya dengan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sorong pada 2014, mengambil jurusan teknik sipil. Meski harus mengajukan pengunduran diri dari universitas tersebut, semangat Ricky untuk menuntut ilmu tidak pernah pudar. Pada tahun 2015, Ricky melanjutkan studi S1 di bidang ekonomi pembangunan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Sorong. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjana pada tahun ajaran 2019-2020. Namun perjalanan pendidikan Ricky tak berhenti di sana. Ia tidak hanya berfokus pada karir sepak bolanya yang terus menanjak, tetapi juga berusaha untuk memperdalam ilmu pengetahuan dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pada 2024, Ricky Kambuaya mendapat kesempatan langka dengan mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Unimuda, Sorong, mengambil program Magister Ilmu Manajemen. Beasiswa ini tentu saja menjadi bukti bahwa Ricky tak hanya berprestasi di lapangan hijau, tetapi juga serius dalam mengejar ilmu yang akan menambah wawasan dan kemampuannya di masa depan. Di tengah kesibukannya sebagai pemain profesional, Ricky terus menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas. Bahkan, meski jadwal latihan dan pertandingan yang padat, ia tetap berusaha untuk menyelesaikan studi S2-nya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah contoh nyata bagi para atlet muda di Indonesia bahwa meski menjadi seorang pesepak bola profesional, pendidikan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Ricky Kambuaya adalah bukti bahwa sukses di dunia olahraga tidak harus mengorbankan pendidikan. Kembali ke lapangan, performa Ricky di Timnas Indonesia kembali menunjukkan kualitasnya. Pada laga melawan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada 25 Maret 2026, Ricky Kambuaya menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Meskipun hanya tampil selama 16 menit sebagai pemain pengganti, ia mampu memperlihatkan teknik yang memukau, termasuk sebuah umpan trivela yang hampir saja membuahkan gol, yang menggambarkan kecerdasan dan kreativitasnya dalam menciptakan peluang. Statistik juga mencatatkan bahwa Ricky Kambuaya berhasil menyentuh bola 12 kali dan memenangkan 2 duel bola bawah selama 16 menit tersebut. Meskipun waktu bermainnya terbatas, aksinya menunjukkan bahwa ia masih memiliki kontribusi yang sangat berharga di lini tengah Timnas Indonesia. Ini membuktikan bahwa Ricky Kambuaya, meski tak selalu menjadi starter, tetap memiliki kualitas yang layak untuk berada di skuad utama dan menjadi bagian dari perkembangan tim Garuda. Sosok Ricky Kambuaya patut dijadikan contoh bagi generasi muda di Indonesia, terutama para calon atlet, bahwa kesuksesan tidak hanya bisa diraih dengan fokus pada satu bidang saja. Sepak bola dan pendidikan bisa berjalan beriringan, dan keduanya bisa saling melengkapi untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Sebagai seorang pemain yang berprestasi di lapangan hijau, Ricky juga menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan jauh ke depan, mengerti bahwa pendidikan akan membuka lebih banyak peluang di masa depan, baik di dalam maupun di luar dunia olahraga. Dengan pencapaian di lapangan dan keseriusannya dalam pendidikan, Ricky Kambuaya memang layak menjadi panutan, tidak hanya bagi pemain muda di Indonesia, tetapi juga bagi semua orang yang ingin mengejar impian mereka dengan kerja keras dan dedikasi. Ricky membuktikan bahwa dengan tekad dan komitmen, semua hal bisa dicapai, baik itu di lapangan hijau maupun di bangku kuliah. Semoga perjalanan karir dan pendidikan Ricky Kambuaya bisa menginspirasi lebih banyak atlet muda di Indonesia untuk tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga terus mengembangkan diri dalam bidang lain. Karena pada akhirnya, kualitas diri yang berkembang tidak hanya akan membawa kesuksesan di satu bidang, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Adu harga pasaran kiper Cyrus Margono versus Hernando Ari. Beda tipis tapi bisa mengubah masa depan timnas Indonesia. Persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia kini semakin memanas, dan dua nama yang menjadi sorotan utama adalah Cyrus Margono dan Hernando Ari. Meskipun keduanya baru berusia 23 tahun, harga pasaran keduanya sangat berbeda. Satu berada di puncak, sementara yang lain masih berjuang untuk membuktikan kemampuannya di Eropa. Cyrus Margono, yang kini bermain di KF Dukak Jini, mulai menarik perhatian pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, yang memantau perkembangannya dengan seksama. Jika nanti dipanggil ke timnas Indonesia, bisa dipastikan persaingan di posisi penjaga gawang akan semakin ketat, terlebih dengan adanya Martin Paes dan Emil Audero yang sudah lebih dulu menghuni posisi utama. Hernando Ari, yang sebelumnya menjadi pilihan utama di timnas Indonesia, kini berada di bawah bayang-bayang pemain-pemain baru yang datang dari luar negeri. Kiper yang sempat menjadi andalan timnas Indonesia ini, kini justru hanya duduk di bangku cadangan. Apalagi jika Cyrus Margono berhasil dipanggil oleh Woudenberg untuk memperkuat Garuda, posisinya sebagai kiper ketiga bisa saja terancam. Satu hal yang menarik perhatian adalah perbandingan harga pasar antara kedua kiper muda ini. Siapa yang lebih mahal? Ternyata, harga pasaran mereka berbeda sangat jauh, seperti bumi dan langit. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar Hernando Ari tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Cyrus Margono. Hernando dihargai sekitar 4,78 miliar rupiah, sementara harga pasaran Cyrus masih belum memiliki nilai tetap. Pasalnya, setelah meninggalkan Panathinaikos B, Cyrus sempat tanpa klub hingga akhirnya bergabung dengan KF Dukak Jini. Nilai transfer terakhirnya tercatat hanya sekitar 869 juta rupiah. Namun, ada yang berpendapat bahwa harga tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan potensi sesungguhnya dari Cyrus Margono. Pasalnya, faktor usia menjadi kunci. Baik Cyrus maupun Hernando, keduanya masih sangat muda dengan usia yang sama-sama menginjak 23 tahun. Cyrus Margono memiliki banyak waktu untuk berkembang, dan potensi yang dimilikinya di Eropa dapat membuatnya terus meroket dalam waktu dekat. Pengalaman Hernando Ari tentu lebih banyak dibandingkan Cyrus. Sebagai pemain yang sudah memperkuat timnas Indonesia senior sebanyak 13 kali pada usia yang masih muda, Hernando sudah memiliki pengalaman bertanding di level yang lebih tinggi. Selain itu, Hernando juga menjadi kiper utama di klub Persebaya Surabaya, yang tampil di Liga 1 Indonesia, sebuah kompetisi yang sangat kompetitif di Asia Tenggara. Namun, Cyrus juga bukan pemain yang bisa dianggap remeh. Meski tidak sebanyak Hernando, Cyrus sudah memiliki pengalaman bermain di Eropa, membela Panathinaikos B di Yunani, sebuah klub besar dengan tradisi panjang. Kini, setelah bergabung dengan KF Dukak Jini, ia telah memainkan 10 laga dengan catatan 4 clean sheet, menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkembang. Satu keunggulan besar yang dimiliki Cyrus adalah status kewarganegaraannya yang sudah Indonesia. Ini berarti bahwa jika Patrick Kluivert atau pelatih timnas Indonesia lainnya membutuhkan jasanya, Cyrus bisa langsung dipanggil tanpa harus melewati proses naturalisasi yang panjang dan berbelit-belit seperti halnya yang dilakukan dengan pemain lain. Dua kiper ini memiliki jalur yang berbeda dalam karir mereka. Hernando Ari memilih untuk bertahan di Indonesia dan menunjukkan kemampuannya di Liga 1, sementara Cyrus Margono mengambil jalur yang lebih internasional dengan bermain di Eropa, meski dengan perjalanan yang sedikit berliku. Masing-masing memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri. Namun kedua pemain ini memiliki potensi yang luar biasa untuk masa depan timnas Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.